Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini adalah kondisi di saat sore hari di kolam ikan lele. Suasananya sangat kemercik. Oh ya mas, bikin pakan mas 2 kilo sekarang. Udah jam 4 ya. Bikin pakan ya mas. Iya. Dadah mas Gogon. Mas Gogon lagi bikin pakan. Ya. Oke. Tadi lagi disapa itu sama mbak-mbaknya. Jadi kali ini tuh aku mau ngebahas tentang ini teman-teman, tentang teman-teman itu terlalu banyak dipakai. Ini aja. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang ini kanibal yang terjadi pada budidaya ikan lele. Itu beneran nggak sih? Itu bener banget guys. Kanibal itu bisa terjadi karena beberapa hal yang mungkin kita sepele dan itu menyebabkan ikan lele jadi kanibal. Salah satu hal yang mungkin jarang teman-teman sadari adalah kebiasaan mungkin ada di antara kalian yang mencampurkan ikan dari kolam 1 ke kolam 2. Cara seperti itu tuh kurang pas ya, karena ikan lele itu yang sifatnya kanibal dan dia baru kenal dengan ikan lele di kolam satunya, itu akan nggak akur. Jadi ya udah saling gigit menggigit itu. Jadi kalau bisa sih biarkan masing-masing di kolam sampai panen. Itu sih tips dari aku. Yang pertama, biar ikan nggak kanibal, itu jangan sembarang nyemplungin ikan di kolam 1 cemplungin ke kolam 2, itu nggak bagus. Terus yang kedua, ikan lele bisa kanibal itu sebabnya apa sih? Nah, alasanku yang kedua adalah kita tuh tebar padat ya. Jadi mungkin karena ingin panen banyak, hasilnya maksimal, terus kita tebar padat gitu. Yang kolam diameter 2 yang harusnya maksimalnya adalah 1.500, kita kasih 3.000 ikan. Jadi kan ikannya empit-empitan. Kalau udah empit-empitan gitu, ya udah nggak sengaja kesenggol, berdarah, jadi dikeroyok deh sama teman-teman yang lain. Kayak gitu ya. Jadi tebar padat itu harus tahu ilmunya dulu. Kalau nggak tahu ilmunya ya janganlah coba-coba tebar padat. Karena kalau ikan lele yang kanibal itu mudah menular ke teman-temannya yang lain. Kalau mau tebar padat ya usahakan airnya mengalir. Jadi mancur terus airnya itu. Jadi ya oksigennya itu dapat terus kalau mau tebar padat. Terus yang ketiga itu teman-teman itu harus rajin menyortir. Sortirlah ikan minimal 2-3 minggu sekali. Itu untuk memisahkan ikan-ikan yang besar dan ikan-ikan yang kecil. Karena kalau ikan-ikan yang besar dicampur dengan ikan-ikan yang kecil, ya itu tadi ikan jadi kanibal. Makan yang kecil-kecil. Mereka yang tak berdaya jadi bulian sama yang besar-besar. Ya itu sih terjadi juga di kehidupan sosial. Ikan lele aja begitu kok, apalagi manusia. Nah, jangan serius ya teman-teman. Kok teman-teman lagi jangan serius ya guys. Tuh. Terus yang keempat itu cara menghindari biar ikan itu nggak kanibal ya dikasih air yang cukup. Tebarnya itu ikan 2.000 atau 3.000 per kolam. Kalau airnya cuma 2 kubik, 3 kubik ya kasihan ikannya atau 35 cm itu kan kasihan ikannya. Sebaiknya kalau tebar padat airnya disesuaikan. Jadi per meter kubik itu ya dikira-kira lah teman-teman lah. Per meter kubiknya kasih 300 atau 400 itu udah padat. Jadi kalau 3 kubik ya 1.200 gitu. Jadi air itu harus cukup, jangan tebar padat tapi airnya pelit. Tuh, jadi harus diperhatikan juga airnya. Boleh mas kalian dikasih makan gitu juga nggak apa-apa. Dari kolam yang itu dulu. Selanjutnya adalah ini nih. Biasanya ikan yang udah besar-besar tuh kelihatan tuh kalau kanibal. Tuh. Ikan yang besar-besar tuh kelihatan tuh kalau kanibal. Tuh masnya lagi ngasih makan ikan tuh. Kita intip dulu yuk,
Ikannya mantap nih, semangat nih makannya, nafsu makannya tinggi. Ini ada berapa ekor mas? Wah 3.000 ya mas ya, Masya Allah, mantap mas. Panennya estimasinya dapat berapa kuintal mas? Dari 3.000 loh. Malah ketawa masnya malu-malu guys. 3.000 itu estimasi panennya sekitar, biasanya ya itu dapat 2,7 kuintal tuh. Udah mas, oke lanjut kita kemana mas? Ini oh ini nggak ada ikannya, belum ada tuh. Namanya mas itu Mas Gogon tuh banyak penggemarnya di sini tuh, penggemarnya kembang-kembang desa. Oke lanjut lagi ya teman-teman, lanjut lagi ya guys. Tadi kita sampai di ini, sampai di mana tadi? Oh pastikan air cukup, selanjutnya yang kelima ya, kelima itu adalah biar ikan lele nggak kanibal. Jadi ini nih ikan-ikan yang tadinya udah mau jadi mangsa dikejar-kejar kan kelihatan tuh sama kita, itu kita serok aja, kita pindahin deh. Kalau punya kolam cadangan pindahin ke kolam cadangan, kalau enggak ya digoreng aja daripada mati dan enggak kemakan atau mubazir, atau enggak dikubur juga enggak apa-apa. Ikan-ikan yang tadinya mau jadi kanibal itu, yang mau dimakan sama teman-temannya, itu segera diangkat. Kalau enggak ntar menular ke yang lain yang tadinya enggak kanibal, anak diam-diam baik gitu kan, pendiam tiba-tiba jadi beringas gitu kan, kasihan. Jadi ya sebisa mungkin langsung diangkat aja ikannya. Terus yang terakhir adalah jangan telat ngasih makan. Ini bener nih, jangan telat kasih makan. Kalau biasanya kita ngasih makan jam 8 pagi, ya udah jam 8, paling lama setengah 9. Jam 4 sore biasanya, ya udah kasih makan jam 4 sore, paling telat setengah 5. Tuh, terus kalau malam ngasih makannya biasanya jam 9 malam. Terus paling lama ya paling enggak jam 10. Jangan sampai jam 12, kasihan ikannya nanti. Tadi dia nggak punya makan, dia makan temennya. Nah, kayak kamu. Enggak deng, semoga kamu nggak makan temen ya, jadi anak yang baik-baik aja. Oke, sekian dulu video yang sangat berfaedah ini. Kalau video ini memberi manfaat buat kamu, jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe gitu. Jadi jangan pelit lah, karena subscribe itu kan berpahala ya kan ya, seperti itu. Jadi kita saling subscribe. Oke. Sekian dulu video ini judulnya, ntar bakal aku kasih 6 tips gimana sih cara mengatasi ikan lele biar nggak kanibal. Tuh disimak aja ya, tanggal update-nya nanti menyesuaikan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.